seperti ini. Ya ini, serangannya ya kalau enggak di jaringan, di sarana prasarana, atau enggak apa-apalah itulah. Oke, sudah masuk poin di gereja Katolik yang satu, Ibu Bapak ya. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang kucintai, kukasihi. Allah telah berkenan menghimpun orang-orang yang beriman akan Kristus menjadi umat Allah. Bisa dilihat di 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10 dan membuat mereka menjadi satu tubuh. 1 Korintus bab 12 ayat 12. Pola dan prinsip terluhur misteri kesatuan gereja ialah kesatuan Allah yang tunggal dalam 3 pribadi, Ibu Bapak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Landasan hukum gereja yang satu dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik di bawah ini, Ibu Bapak. Itulah satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita akui sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Lumen Gentium nomor 8. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, keempat sifat ini yang tidak boleh dipisahkan satu dari yang lain, melukiskan ciri-ciri hakikat gereja dan perutusannya, Ibu Bapak. Gereja tidak memilikinya dari dirinya sendiri. Melalui Roh Kudus, Kristus menjadikan gerejanya itu satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Ia memanggilnya supaya melaksanakan setiap sifat itu. Katekismus Gereja Katolik nomor 811. Masuk dalam poin selanjutnya, hanya iman dapat mengakui bahwa gereja menerima sifat-sifat ini dari asal ilahinya. Namun, akibat-akibatnya dalam sejarah merupakan tanda yang juga jelas mengesankan akal budi manusia. Seperti yang dikatakan Konsili Vatikan Pertama, gereja oleh penyebar luasannya yang mengagumkan, oleh kekudusannya yang luar biasa, dan oleh kesuburannya yang tidak habis-habisnya dalam segala sesuatu yang baik. Oleh kesatuan Katoliknya dan oleh kestabilannya yang tak terkalahkan adalah alasan yang kuat dan berkelanjutan sehingga pantas dipercaya dan satu kesaksian yang tidak dapat dibantah mengenai perutusan ilahinya. DS 3013 dan KGK 812. Oke, mohon maaf ya, ada suatu gangguan, saya mute sebentar, biar nggak berisik tadi. Oke. Oke, saya lanjut lagi, Ibu Bapak dan rekan-rekan. Slide selanjutnya. Gereja itu satu menurut asalnya, Ibu Bapak. Pola dan prinsip terluhur misteri itu ialah kesatuan Allah tunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja itu satu menurut pendirinya, sebab Putra sendiri yang menjelma telah mendamaikan semua orang dengan Allah dan mengembalikan kesatuan semua orang dalam satu bangsa dan satu tubuh. Mohon maaf, keliru saya tulis ini. Saya ganti langsung ya. Gereja itu satu menurut jiwanya, Ibu Bapak. Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman dan memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Menciptakan persekutuan umat beriman yang mengagumkan itu dan sedemikian erat
menghimpun mereka sekalian dalam Kristus sehingga menjadi prinsip kesatuan gereja. Dengan demikian, Ibu Bapak, kesatuan termasuk dalam hakikat gereja, sungguh keajaiban yang penuh rahasia. Satu adalah Bapa segala sesuatu, juga satu adalah Logos segala sesuatu, dan Roh Kudus adalah satu dan saina di mana-mana. Dan juga ada hanya satu Bunda Perawan. Aku mencintainya dan menamakan dia gereja. Rujukannya di Santo Clemens dari Alexandria. Dan juga di KGK nomor 813. Namun sejak awal, gereja yang satu ini memiliki kemajemukan yang luar biasa. Di satu pihak, kemajemukan itu disebabkan oleh perbedaan anugerah-anugerah Allah, di lain pihak oleh keanekaan orang yang menerimanya. Dalam kesatuan umat Allah berhimpunlah perbedaan bangsa dan budaya. Di antara anggota-anggota gereja ada keanekaragaman anugerah, tugas, syarat-syarat hidup, dan cara hidup. Maka dalam persekutuan gereja selayaknya pula terdapat gereja-gereja khusus yang memiliki tradisi mereka sendiri. Lumen Gentium nomor 13. Kekayaan yang luar biasa akan perbedaan tidak menghalang-halangi kesatuan gereja, tetapi dosa dan akibat-akibatnya membebani dan mengancam anugerah kesatuan ini secara terus-menerus. Karena itu Ibu Bapak, Santo Paulus harus menyampaikan nasihatnya supaya memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus bab 4 ayat 3 dan KGK 814. Manakah ikatan-ikatan kesatuan? Terutama cinta, ikatan kesempurnaan. Tetapi kesatuan gereja penziarah juga diamankan oleh ikatan persekutuan yang tampak berikut ini. Yang pertama, pengakuan iman yang satu dan sama yang diwariskan oleh para rasul. Yang kedua, perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen. Yang ketiga, suksesi apostolik yang oleh sakramen tabisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara-saudari dalam keluarga Allah. KGK 815. Itulah satu-satunya gereja Kristus Ibu Bapak. Sesudah kebangkitannya, penebus kita menyerahkan gereja kepada Petrus untuk digembalakan. Ia mempercayakannya kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk diperluaskan dan dibimbing. Gereja itu yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat, berada dalam subsisit in Gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Lumen Gentium 8 dan juga Dekrit Konsili Vatikan II mengenai ekumene menyatakan hanya melalui gereja Kristus yang Katoliklah, yakni upaya umum untuk keselamatan dapat dicapai seluruh kepenuhan upaya-upaya penyelamatan. Sebab kita percaya bahwa hanya kepada Dewan Para Rasul yang diketuai oleh Petruslah Tuhan telah mempercayakan segala harta perjanjian baru untuk membentuk satu tubuh Kristus di dunia. Dalam tubuh itu harus disaturagakan sepenuhnya siapa saja yang dengan satu cara telah termasuk umat Allah. KGK 816. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, poin yang pertama saya bedah berkaitan bim salah bim obom-obom ini. Tidak tahu tadi saya waktu mengawali dalam membuka lagu Indonesia Raya, berdoa,
Terdengar apa enggak ya? Saya kurang tahu ya. Ya udahlah, biarinlah. Kita masuk dalam gereja yang kudus, Ibu Bapak. Tadi kita bedah definisi dari gereja yang satu, sekarang kita yang melangkah dalam kudus. Ibu Bapak dan rekan-rekan, kekudusan gereja dibicarakan dalam Konsili Vatikan Kedua, Konstitusi Lumen Gentium pada bab 5. Kekudusan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kesucian gereja yang berasal dari Kristus, yang mengikut sertakan gereja dalam gerakannya kepada Bapa oleh Roh Kudus. Pada taraf misteri ilahi, gereja sudah suci. Di dunia ini gereja sudah ditandai oleh kesucian yang sungguh-sungguhnya, meskipun tidak sempurna. Lumen Gentium 48. Ketidaksempurnaan ini menyangkut pelaksanaan insani, sama seperti kesatuannya. Dalam hal kesucian pun yang pokok bukanlah bentuk pelaksanaannya, melainkan sikap dasarnya. Suci sebetulnya berarti yang dikhususkan bagi Tuhan. Jadi, yang pertama-tama menyangkut seluruh bidang sakral atau keagamaan, yang suci bukan hanya tempat, waktu, barang yang dikhususkan bagi Tuhan atau orang. Malahan sebenarnya harus dikatakan bahwa yang kudus adalah Tuhan sendiri, Ibu Bapak. Semua yang lain, barang maupun orang disebut kudus, karena termasuk lingkup kehidupan Tuhan. Kudus pertama-tama bukanlah termasuk kategori moral yang menyangkut kelakuan manusia, melainkan kategori teologal atau ilahi yang menentukan hubungan dengan Allah. Ini bukan berarti kelakuan moral tidak penting, Ibu Bapak. Karena apa yang dikhususkan bagi Tuhan harus sempurna. Rujukan ayat Injilnya itu ya. Clear ya? Slide terakhir. Gereja itu suci dan sekaligus harus dibersihkan, serta terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaruan. Lumen Gentium 8, di mana kesucian gereja adalah kesucian perjuangan terus-menerus. Ibu Bapak dan rekan-rekan, kita sudah membedah berkaitan yang satu kudus. Kita nanti akan. Nah, di mana ada uskup, di situ ada jemaat. Kuncinya di situ, di mana ada uskup, di situ ada jemaat. Seperti di mana ada Kristus, di situ ada gereja Katolik. Ungkapan oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Yang dimaksud ialah dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh uskup, Ibu Bapak. Hadir bukanlah jemaat setempat tetapi seluruh gereja. Di sini rekan-rekan, gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam gereja-gereja setempat dan terhimpun daripadanya. Lumen Gentium 23. Gereja selalu lengkap, penuh. Tidak ada gereja setengah-setengah atau sebagian, atau pecahan-pecahan. Pecahan ini enggak cocok dengan pecahan itu, enggak. Gereja setempat, baik keuskupan maupun paroki, bukanlah cabang, melainkan universal, gereja universal. Saya ulang, baik keuskupan, paroki, bukanlah cabang, tetapi gereja universal. Setiap gereja setempat, bahkan setiap perkumpulan orang beriman yang sah, merupakan seluruh gereja. Itu
Kalau yang di sana itu kan gereja gedung untuk itu, kan gitu. Gereja tidak dapat dipotong-potong menjadi gereja-gereja bagian, tidak ada. Ortodok ini dengan ortodok itu nggak cocok. Tak sebut sekarang. Kemarin saya nyebut itu agak sungkan-sungkan, sekarang tak sebut. Ortodok Konstantinopel kan nggak sama dengan Koptik, dengan Rusia. Protestan ini dengan Calvinis, dengan Lutheran, Reform, sama nggak? Nggak sama coy. Apalagi karismatik, Pentakosta atau Pantekosta itu nggak sama. Katolik sama. Entah itu ritus barat, entah itu ritus timur, clear and clean. Tidak dipotong-potong menjadi bagian-bagian pecahan-pecahan, enggak. Satu kesatuan dan itu universal. Itu gereja yang lengkap dan penuh. Masih kurangkah penjelasan seperti ini? Kata Katolik selanjutnya juga dipakai untuk menyebut gereja yang benar. Gereja universal yang dilawankan dengan sekte-sekte. Dengan demikian, kata Katolik mendapat arti yang lain. Gereja disebut Katolik karena tersebar di seluruh muka bumi dan juga karena mengajarkan secara menyeluruh dan lengkap segala ajaran iman tertuju kepada sesama manusia yang mau disembuhkan secara menyeluruh pula. Santo Cyrilius dari Yerusalem. Komplit jerit coy. Aku itu loh mau ke Amerika, yang penting gereja Katolik sama. Cuma beda bahasanya. Aku sama Om Lucifer, oh bahasa roh. Moh, nggak bisa aku bahasa roh. Bukan bahasa roh itu, bukan bahasa itu loh. Yang aku kadang harus pakai bantuan alat itu loh. Aku ke Jerman bisa, gereja Katolik sama. Baju-bajunya, misanya pun sama. Nggak ada yang beda. Cuma ritusnya yang berbeda. Tapi kalau Latin ya sama semua, Indonesia Latin sama semua. Indonesia kan dipenuhi oleh ritus Latin semua, ritus Barat Roma. Lanjut ya. Nek di sini kan kelenger kamu nanti nek. Ini pembedahan spesifiknya di gereja yang Katolik ini. Sejak itu kata Katolik tidak hanya mempunyai arti geografis, tersebar ke seluruh dunia, bukan. Tetapi juga menyeluruh coy. Dalam arti lengkap, komplit, jerit. Lengkap ini. Berkaitan dengan ajarannya. Serta terbuka dalam arti tertuju kepada siapa saja. Pada abad kelima, Ibu Bapak, masih ditambahkan bahwa gereja tidak hanya untuk segala bangsa, tetapi juga untuk segala zaman. Mulai abad pertama sampai sekarang lo podo dan mengikuti zaman terus. Nggak berubah, nggak pecah-pecah. Paroki A pecah, ada sekte ini, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Paroki A pecah, nyewa ruko, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Lalu di sana kan gereja bangunan. Nah ini gereja tubuh mistik Kristus kok ini kok. Pada zaman reformasi, kata Katolik muncul lagi untuk menunjuk pada gereja yang tersebar di mana-mana. Dibedakan dengan gereja Protestan. Sejak itu pula kata Katolik secara khusus dimaksudkan umat Kristen yang mengakui Paus sebagai pemimpin gereja universal. Ngomongku tak bengok-bengok kayak ben. Tapi aku nggak emosi, cuma ngomongku tak lantang kayak biar paham. Tetapi dalam syahadat kata Katolik masih mempunyai arti asli universal atau umum. Umum coy. Ternyata universal pun mempunyai dua arti. Yang kuantitatif dan kualitatif. Clear? Lanjut.
Dalam Konsili Vatikan kedua, tidak lagi memusatkan gereja sebagai kelompok manusia yang terbatas, melainkan kepada gereja sebagai sakramen Roh Kristus. Kekatolikan gereja berarti bahwa pengaruh dan daya pengudus roh tidak terbatas pada para anggota gereja saja, melainkan juga terarah pada seluruh dunia. Dengan sifat apa Ibu Bapak? Katolik. Dimaksudkan apa? Bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri karena roh yang berkarya di dalamnya. Oleh karena itu, yang Katolik bukanlah hanya gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya. Sebab di dalam jemaat hadirlah seluruh gereja, coy. Terakhir, slide terakhir. Gereja Kristus itu sungguh hadir dalam semua jemaat beriman setempat yang sah, yang mematuhi para gembala mereka, dan dalam perjanjian baru disebut gereja. Rujukan ayatnya itu, ayat kitabnya itu. Gereja-gereja itu di tempatnya masing-masing merupakan umat baru yang dipanggil oleh Allah dalam Roh Kudus dan dengan sepenuh-sepenuhnya. Di jemaat-jemaat itu, meskipun sering hanya kecil dan miskin atau tinggal tersebar, hiduplah Kristus dan berkat kekuatannya terhimpunlah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Clear. Rujukan ayatnya itu 1 Tesalonika bab 1 ayat 5, Kis 8 ayat 1, Kis 14 ayat 22-23, Kis 20 ayat 17 tuh. Kita masuk dalam yang apostolik ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak dan rekan-rekan, sebelum melangkah ke apostolik, kita tetap hadir. Tidak usah khawatir Om, pasti hadir itu. Ibu Bapak dan rekan-rekan, kita masuk di sesi awal sudah 4 slide, 4 bab ya. 1, gereja yang satu sudah, gereja yang kudus sudah, gereja yang Katolik sudah, sekarang masuk gereja yang apostolik. Masih banyak literasi-literasi lainnya yang harus kita bentangkan. Oke, rekan-rekan. Gereja yang apostolik. Ibu Bapak dan rekan-rekan, apostolik atau rasuli berarti bahwa gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka itu. Saya ulang, dan saya akan teriak lantang pakai toa. Apostolik atau rasuli berarti bahwa gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka itu. Ada enggak kira-kira gerejamu mengacu pada rasul mana? Rasuli mana? Nah, udah enggak usah dikencang-kencang ke. Kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan pranabi dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru sudah ada sejak zaman gereja perdana sendiri. Efesus 2 ayat 20, Wahyu 21:14. Tetapi sebagai sifat khusus keapostolikan baru disebut akhir abad keempat.
Dalam Perjanjian Baru, kata rasul tidak hanya dipakai untuk ke-12 rasul yang namanya disebut dalam Injil. Bisa dilihat di Matius 10 ayat 1 sampai 4. Hubungan historis itu tidak boleh dilihat sebagai macam estafet yang di dalamnya ajaran benar bagaikan sebuah tongkat dari rasul-rasul tertentu diteruskan sampai kepada para uskup sekarang yang disebut apa? Apostolik. Bukanlah para uskup, melainkan gereja. Sifat apostolik berarti bahwa gereja sekarang mengaku diri sama dengan gereja, yakni gereja para rasul, di mana hubungan historis ini jangan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman dan pengakuan. Ibu bapak dan rekan-rekan, sifat apostolik tidak berarti bahwa gereja hanya mengulang-ulangi apa yang sejak dulu kala sudah diajarkan dan dilakukan di dalam gereja. Keapostolikan berarti bahwa dalam perkembangan hidup tergerak Roh Kudus, gereja senantiasa berpegang pada gereja para rasul sebagai norma imannya, bukan mengulangi, tetapi merumuskan dan mengungkapkan kembali apa yang menjadi inti hidup iman. Karena seluruh gereja bersifat apostolik, maka seluruh gereja dan setiap anggotanya perlu mengetahui apa yang menjadi dasar hidupnya, Ibu Bapak. Sifat apostolik yang betul-betul dihayati secara nyata harus mencegah gereja dari segala rutinisme yang bersifat ikut-ikutan. Ayo, siapa gereja yang sukanya ikut-ikutan? Ayo, kalau sudah tahu ya sudah, ditelan saja dalam hati. Keapostolikan berarti bahwa seluruh gereja dan setiap anggotanya tidak hanya bertanggung jawab atas ajaran gereja, tetapi juga atas pelayanannya. Sifat keapostolikan gereja tidak pernah selesai, Ibu Bapak, tetapi selalu merupakan tuntutan dan tantangan. Gereja yang oleh Kristus dikehendaki satu, kudus, katolik, apostolik, senantiasa harus mengembangkan dan menemukan kembali kesatuan kekatolikan, keapostolikan, dan terutama kekudusannya. Sifat-sifat gereja diimani, berarti harus dihayati oleh gereja seluruhnya dan oleh masing-masing anggotanya. Ibu, bapak, dan rekan-rekan,